Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Gua Robi Agavi. Di sini gue pengen sedikit bercerita, sekaligus pengen dokumentasi selama 14 hari ke depan. Karena di sini gue lagi sedang masa isolasi mandiri di rumah, karantina ya. Yang jelasnya, gue pengen cerita tentang gue sendiri aja di sini. Kayak gimana isolasi mandirinya, apa aja perkembangannya. Hari ini tanggal 9 Januari 2021, dan gue tes swabnya itu hari Kamis tanggal 7, 2 hari yang lalu. Cuman gue sih ngerasa fit ya, dan gak ngerasa apa-apa gitu. Kayak ada apa sih, kayak artis kayak Dewi Persik gitu ya, ada bercak-bercak segala macam, dan gue gak ada. Gue cuma mungkin imun tubuh gue lagi turun aja, jadi mungkin gara-gara itu aja sih. Karena memang gue sering begadang tiap malam ya, main PS sama temen. Mungkin turun gara-gara itu aja imun tubuh gue. Overall sih ya gue sehat sih, gak kenapa-napa gue. Cuman sebagai masyarakat yang baik, gue mengikuti aturan pemerintah. Selain untuk gue sendiri, semoga juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi mungkin video hari ini gue sudahi. Terima kasih. 10 Januari 2021, hari ini jam 10 lewat ya pagi. Gue coba berjemur di matahari biar dapat manfaatnya, katanya bisa membakar atau ya menghancurkan si corona itu. Jadi gue lakuin aja. 11 Januari 2021, hari ini sama aja, nggak ada perubahan signifikan. Maksudnya gue nggak ngerasa kenapa-napa, kayak ya udah biasa aja gitu. Masih di rumah, stay at home, nggak kemana-mana karena mengikuti aturannya, protokol. Jadi mungkin laporan hari ini itu aja. Selasa 12 Januari 2021, hari ini gue mandi. Karena gue baru sadar ternyata beberapa hari kemarin gue gak mandi. Karena ya kerjanya tidur, bangun tidur kayak gitu, nonton, makan, ibadah. Dan untuk hari ini pun masih terbilang fit, gak kenapa-napa. Oh iya, cuma ada kayak, gue ngerasa kayak apa sih, demam aja gitu, kayak flu. Gak flu juga sih, kayak meriang. Itu aja. Cuman kalau menurut gue meriang itu ya bener kayak meriang biasa gitu deh. Apa karena habis mandi juga ya, nggak tahu juga sih gue. Jadi ya cuma itu aja laporan hari ini. Rabu 13 Januari 2021. Kebetulan hari ini bertepatan dengan adanya vaksin pertama yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo, Presiden Indonesia tentunya. Dan menurut gue sih itu keren banget Pak Jokowi, dia berani untuk menjadi yang pertama vaksin tersebut. Padahal banyak konspirasi bahwa vaksin ini mungkin berbahaya atau hal-hal yang lain lah. Tapi Pak Jokowi memberanikan diri untuk menjadi yang pertama agar masyarakatnya juga mau divaksin. Ini demi kepentingan bersama ya, untuk kepentingan semuanya. Jadi menurut gue Pak Jokowi keren banget sih. Tanggapan gue kayak gini sama juga tanggapan seperti orang-orang lain ya. Mungkin ada juga yang gak suka sama beliau, tapi ya menurut gue itu wajar-wajar aja lah. Karena sebaik apapun lo, kalau emang orang itu gak suka, tetap aja gak suka. Begitupun sebaliknya. Untuk gue pribadi, laporan hari ini masih seperti biasa, gak ada perubahan signifikan, alhamdulillah ya. Tapi gue tetap minum obat, terus ya vitamin sih, dan konsumsi makanan minuman sehat lainnya seperti kayak vitamin C, jeruk segala macam. Minumannya juga biar imun gue lebih kuat. Oke, laporan hari ini selesai. Dah. Bawang putih men, dimakan mentah dan dikunyah.
Pedes, panas. Kamis 14 Januari 2021. Seperti biasa, hari ini nggak ada hal-hal negatif yang terjadi ya. Kayak misalnya entah itu gua batuk atau kejang-kejang atau bintik-bintik yang merah-merah gitu. Terus apa sih gejala-gejala COVID yang kita ketahui, apalagi ya, sesak nafas, hidung nggak bisa, maksudnya nggak, indera penciuman rusak, nggak bisa nyium gitu ya. Nyium siapa? Nggak, maksudnya kayak bau-bau gitu, aroma gitu nggak kecium. Jadi alhamdulillah gue ya bisa lah sehat. Maksudnya sebentar lagi gue bisa selesai dari isolasi mandiri ini gitu loh. Dan ya nggak sabar aja pengen selesai isolasi. Jumat 15 Januari 2001. Hari ini alhamdulillah tidak ada hal yang negatif, tidak ada keburukan-keburukan dari si corona. Lumayan juga sih ya, kayak nggak sabar gitu pengen keluar, tapi udah sabarin dulu aja. Sabtu 16 Januari 2021. Kalian apa kabar? Alhamdulillah kalau gua sehat-sehat aja, walaupun lagi isolasi mandiri. Ya kayak yang udah nggak terjadi apa-apa ya, alhamdulillah, nggak ada hal negatif lah gitu. Ya kita berdoa aja yang terbaik buat gua dan seluruh manusia yang ada di bumi ya, yang lagi melawan isolasi mandirinya atau memang lagi di karantina di rumah sakit atau tempat lainnya yang khusus COVID. Semoga lekas sembuh dan semoga dunia ini membaik kembali, amin. Gak ada tuh yang kita keluar pakai masker atau apa gitu, kayaknya gak enak banget sih ya. Bye. Minggu 17 Januari 2021. Halo, apa kabar? Kayak gimana ya, gue setiap nge-vlog jadi kayak ngulang-ngulang gitu loh. Ya karena emang daily banget sih ya, per sehari gue lapor gitu. Emang tujuannya sih itu sih gue. Hari ini alhamdulillah tidak ada kejadian buruk apapun dari si corona. Badan gue sehat-sehat aja alhamdulillah. Terus nggak ada hal yang spesial sih sebenarnya. Apa yang bisa gue ceritain ya, gue bingung juga jadinya. Ini lampu ganggu banget. Ini gara-gara kamera gue nih layarnya pecah, jadi kena ada pecah sejarum gitulah, pokoknya kayak selai rambut. Jadi kayak kalau misalnya ada cahaya kayak gini jadi bias banget. Soalnya gue cuma, makanya gue gini ini tuh biar nggak bias banget. Nantilah kalau misalnya gue ada budget lebih gue ganti gear ya. Oke, untuk hari ini itu aja. Jaga kesehatan. Udah. Senin 18 Januari 2021. Alhamdulillah hari ini tanggal 18 ya, berarti sebentar lagi lah. Ya maksudnya beberapa hari lagi gitu. Gue merasa excited banget. Kenapa gue excited banget pengen selesai isolasi mandiri? Karena gue juga pengen aktivitas lagi. Gue pengen ada kegiatan kayak entah itu nyari receh atau apa ya. Dan gue juga so many things to do, asik. Ya banyak yang harus gue kerjain lah di luar rumah. Salah satunya ya gue harus ketemu orang atau ya yang lain-lain lah soal project. Terus ya laporan tentang hari ini, alhamdulillah gue sehat dan gak ada kendala apa-apa dari si virus corona. Gue juga tetap rutin minum obatnya, yaitu obat antivirus, vitamin, terus kayak apa sih yang buat demam itu apa namanya? Gue lupa. Paracetamol, oke. Itu dia, paracetamol. Gue minum 3 obat itu. Cuman yang antivirus sama si antivirus, vitamin sekali sehari. Paracetamol juga sehari sekali sih. Cuman kalau misalnya malamnya demam, gue minum lagi. Cuman alhamdulillah semuanya 1 kali sehari. Susah banget emang. Oke, gue di sini juga minta bantu support dengan cara subscribe channel gue, like videonya, dan kalau misalnya ada kekurangan atau yang kalian ketahui tentang COVID bisa sharing juga di kolom komentar.
Dan kalau video ini memang bermanfaat, bisa kalian share juga ya. Oke, terima kasih. Dah. Selasa 19 Januari 2021. Hari ini gue sempet ngalamin yang namanya sesak nafas ya. Bukan sesak nafas sih sebenarnya. Lebih tepatnya tuh gue nafasnya tuh kayak agak terganggu gitu. Bukan dari dada soalnya ya, tapi dari hidung. Kayak terganggu, kayak susah banget gitu nafas. Ya akhirnya gue cari tahu, gue akalin ya kan. Gimana nih, gue cari tahunya tuh gak kayak googling atau gimana gitu kan. Gue langsung praktekin aja. Itu gue coba dengan minyak kayu putih, gue olesin ke hidung. Yang akhirnya ya ngerasa lega sih. Tapi karena gue kurang puas, akhirnya gue pakai tisu. Buat tisu gue pelintir, dan di kedua ujungnya itu gue masukin ke hidung. Sebelum gue masukin ke hidung, kedua ujungnya itu gue kasih minyak kayu putih. Ya kan, masing-masing dua ujung itu gue masukin hidung. Dan itu kayak rasa ada mentol-mentolnya gitu kan. Efeknya tuh bagus ke pernapasan gue tuh, jadinya kayak lega lagi gitu loh. Setelah gue pakai tisu minyak kayu putih itu, gue pernapasan jadi lega lagi, lancar. Terus gue juga sempat ngalamin ini batuk nih, baru pertama kali batuk nih selama pandemi ini. Selama isoman ini gue nggak pernah batuk kan. Cuman ini batuk karena gatel aja kali ya. Gue habis minum tomat sama gula sama air panas gitu kan, dibikinin nyokap, dan itu enak, cuman agak gatal gitu karena nggak biasa kali ya. Dan hari ini gue ngalamin kayak yang namanya demam gitu ya, meriang. Itu agak kerasa sih, cuman gak terlalu berlebihan, gak tinggi lah, gak demam tinggi. Dan itu juga gak berlangsung lama. Mungkin karena kemarin ya gue tuh begadang kali ya, dan bangun pagi, jadi kurang tidur, kurang istirahat. Dan gue gak tahu kenapa selama isoman ini atau isolasi mandiri bangun pagi terus. Ya nggak apa-apa sih, keren gitu kan. Gue bersyukur banget kalau bisa bangun pagi. Cuman ya kenapa gitu, aneh gitu ya. Karena memang mungkin malamnya juga nggak ada kegiatan kali ya di rumah terus. Yang biasanya gue keluar nongkrong main PS gitu kan, ini gue full di rumah. Jadi mungkin karena gue bete, nggak tahu ngapa-ngapain, paling nonton, yang akhirnya ketiduran. Yaudah, ya akhirnya mungkin gue bisa bangun pagi gitu. Untuk yang demam itu ya pokoknya nggak berlangsung lama lah. Dan gue juga nggak ngerasa risih banget gitu, yang kayak demam tinggi atau kayak gimana enggak. Alhamdulillah sih. Dan yang jadi pertanyaan di dalam diri gue tuh kayak, ini tuh karena COVID atau karena apa gitu kan, atau emang karena kelelahan aja. Soalnya kalau misalnya karena COVID, gejala ini tuh dimulai hari pertama ya, apalagi semenjak tes web itu gue nggak ngalamin gitu ya. Ada sih demam-demam dikit, cuman nggak separah yang kemarin ya. Maksudnya kalau demam-demam dikit tuh badan gue tuh kayak udah ngerasa biasa. Karena emang gue orangnya gak mau diem kan. Kalau misalnya kayak ya aslinya sih gak mau diem, kayak kesana kesini main gitu. Jadi kalau demam dikit tuh gue tuh kayak gak ngerasa aja, kayak udah biasa lah. Dan overall untuk hari ini sih ya good lah, gak ada apa-apa, alhamdulillah. Cuman kemarin doang tuh ya, bukan kemarin, maksudnya hari ini pada pas bangun tidur gue ngerasanya itu. Cuman sekarang sih udah oke lah. Ini kayaknya hari ini laporan gue yang terbanyak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang di rumah atau yang kerja atau yang ada keperluan lain di luar. Jaga kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer ya. Kalau misalnya habis pegang apa-apa, bisa langsung dibersihkan tangannya dengan hand sanitizer. Jaga jarak juga, protokol dari pemerintah juga kita ikuti. Ini demi kebaikan bersama. Gue juga semenjak dapat ini COVID, semenjak hasil tes web gue tuh positif COVID-19, gue agak ngeri gitu kan. Karena bukan, mungkin oke lah, mungkin lo kuat gitu ya, cuman lo tuh hidup dengan lingkungan sekitar, maksudnya ada temen-temen lo, ada keluarga lo, jadi jangan bahayakan mereka lah gitu. Kita menjaga diri untuk kepentingan mereka juga gitu, untuk kepentingan bersama, supaya rantai COVID ini bisa segera terputus. Oke? Itu aja sih. Thank you. Jangan lupa ya subscribe. Dadah. Rabu 20 Januari 2021. Hai, apa kabar? Semoga yang nonton ini semuanya sehat semua ya. Cuman yang nonton mungkin cuma cari informasi aja, menggali.
Tapi sebenarnya kalian itu semuanya yang nonton sehat walafiat, amin, dan segera terputus rantai corona ini. By the way, hari ini kegiatan gue ya seperti biasa. Pagi berjemur, terus ya ngedit video, browsing, nonton. Siang ya makan siang, minum obat. Tetap ya obatnya yang 3 itu kemarin. Terus apa lagi ya? Ya sore nonton lagi, makan, mandi, udah gitu-gitu aja. Dan hari ini kan udah tanggal 20 ya. Kalau memang misalnya 14 hari, terhitungnya dimulai dari tanggal 7. Tanggal 7 itu dimana gue tes swab ya. Dan gue dapat hasilnya kan tanggal 9. Tapi kalau misalnya dihitungnya dari tanggal 7, itu gue udah bisa keluar lah di tanggal 21 ya. Karena kan dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini udah tanggal 20 aja hari ini udah 14 hari. Jadi kalau misalnya emang 14 hari doang terhitung dari tanggal 7, gua besok tanggal 21 tuh harusnya udah bisa keluar. Ya doakan sajalah ada kabar baik dari dokternya. Oke, hari ini itu aja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatannya. Dan kalau berpergian keluar rumah pakai masker dan jaga protokol, ikuti protokol dari pemerintah, jalankan ya. Oke, dadah. Kamis 21 Januari 2021. Hari ini gue berhasil survive tanpa obat. Dan memang kebetulan ya, kemarin ternyata obat terakhir. Jadi hari ini gak ada obat lagi. Gak tahu sih harusnya gue beli lagi atau gimana ya. Cuman gue udah minta sama orang juga, sama bokap, sama keluarga, untuk beli obat antivirus itu. Dan itu susah nyarinya katanya. Kenapa gak langsung dari dokternya gitu ya? Gak paham. Dan untuk keadaan gue hari ini, fisik alhamdulillah sehat. Dan ternyata belum ada kabar gue bisa keluar rumah. Padahal kalau misalnya terhitungnya dari tanggal 7, hari ini tuh udah masuk hari ke-15 ya. Kan dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 hari. 21, 15 hari. Oke deh, gak apa-apa. Kita hitung dari hasil tes dari tanggal 9 ya. Berarti kemungkinannya gue bisa keluar atau selesai isolasi mandiri di tanggal 23 ya. Semoga ada kabar baik. Jumat 22 Januari tahun 2021. Apa kabar kalian? Ternyata masih belum bisa keluar alias belum selesai masa isolasi gua. Ya karena memang sampai hari ini gua masih isolasi di rumah. Ya mungkin sampai tanggal 23 atau 24 ya. Nggak tahu juga sih. Aduh, ngerasa apa ya, jenuh dan ngerasa kayak deh gitu. Gue isolasi tapi sampai kapan gitu? Ada keterangan, ada penjelasan gitu. Yang ya gimana ya? Kalau misalnya nggak ada kejelasan, siapa sih yang betah gitu? Kayak nggak enak aja gitu kalau nggak ada kejelasan ya kan? Sama aja kayak hari ini lagi nggak mood. Tapi kalau untuk fisik alhamdulillah sehat. Oh ya, cuman sempet pas bangun tidur tadi pagi kayak ngerasa hidung nggak bisa pernafasan itu kayak agak terganggu, kayak agak tersendat gitu. Itu aja sih. Cuman nggak lama itu langsung normal lagi. Tuh yang kayak gitu tuh kayak ini sebenarnya udah sembuh apa belum sih? Atau karena COVID atau emang gue lagi mampet biasa aja. Hal-hal kecil kayak gitu tuh kayak bikin rancu. Tapi ya semoga aja gak ada apa-apa. Insya Allah gak ada apa-apa. Gue sehat. Thank you. Sabtu 23 Januari 2021. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Dan jauh dari COVID. Kayaknya hari ini gue bakal cerita banyak ya. Karena ini tuh hari Sabtu tanggal 23 kan.
terhitungnya itu udah 14 hari, tapi dari hasil tes swab ya. Dan setelah gue cari tahu, ternyata menghitungnya itu bukan dari hasil tes swab, malah dari kita merasakan gejala dari si corona. Tapi mungkin bahkan ada yang nggak ngerasa corona, tapi pas begitu di swab hasilnya itu positif. Ya udah, berarti ngitungnya dari tes swab aja gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ada gejala itu berarti ngitungnya dari gejala, bukan dari tes ataupun dari hasil. Dan itu isolasinya 10 sampai 14 hari. Itu yang ringan ya, yang gejala ringan atau yang tanpa gejala. Dan bisa isolasi mandiri di rumah. Dan yang gue tahu, setelah gue cari tahu nih, kapan pasien sembuh dan tidak menular lagi. Ini update terbaru 16 Januari 2021. Rekomendasi terbaru dari panel ahli Center for Disease Control atau CDC berdasarkan pada penemuan dan ribuan terbaru jauh lebih mempermudah para dokter dan pasien untuk mengikuti kriteria sembuh yang aman dari resiko menular. Berikut update terbaru kriteria sembuh dari CDC yang akan segera diadopsi WHO. Berarti ini belum diadopsi sama WHO ya. Oh ya, dan apa sih CDC itu? CDC itu kayak Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Dia sih lembaga pemerintahan di Atlanta, Amerika Serikat sono ya. Cuman kayaknya global umum untuk dunia gitu. Nggak ngerti juga sih gua. Terus lanjut yang tadi, kapan pasien COVID bisa sembuh dan tidak menular gitu kan. Yang pertama, pastikan dan memperkuat rekomendasi sebelumnya bahwa tes swab PCR tidak direkomendasikan lagi untuk menentukan kesembuhan. Berarti kalau misalnya gue lagi isolasi nih, ada yang sakit COVID, menentukan sembuh atau enggaknya tuh lewat swab lagi. Berarti enggak usah kayak gitu juga gitu, enggak apa-apa. Terus yang kedua, pasien tanpa gejala masih sama dengan rekomendasi WHO sebelumnya yaitu 10 hari setelah swab. Nah kan, kalau misalnya tanpa gejala tapi ternyata hasil tes swabnya itu positif, ya lo isolasi mandiri 10 hari setelah swab. Benar yang gue bilang sih tadi kan. Tapi kalau misalnya lo ada gejala ringan, yang intinya tuh demam ya. Kalau misalnya kayak ada pilek, batuk, nyeri sendi atau insomnia apa gitu ya yang baru, itu tuh cuma kayak tambah-tambahan aja. Intinya tuh demam. Terus pasien gejala ringan dan sebagai masa isolasi dipersingkat menjadi 10 hari plus 1 kali 24 jam tanpa demam dan tanpa perlu minum obat. Syaratnya adalah ada perbaikan. Tidak harus pulih total. Berarti kayak misalnya kayak bukan yang selain demam ya. Kayak ada batuk, pilek, nggak full sembuh total pun nggak apa-apa. Yang penting demamnya itu udah nggak ada gitu. Terus pasien berat yang dirawat di ICU minimal 20 hari sejak gejala pertama muncul. Jadi yang berat itu kayak nafasnya juga yang udah dibantu sama oksigen. Nafas dibantu sama oksigen. Emang oksigen ya, maksudnya kayak yang pakai tabung gitu loh, yang kayak gini gitu. Nah, itu udah gejala berat masuknya kan. Kalau gue sih sebenarnya gejala gejala ringan bisa, atau tanpa gejala ya, mungkin tanpa gejala kali ya, karena gue batuk sedikit gitu, tapi ada sih memang gejalanya. Ya udah, itu aja sih. Jadi intinya tuh ya, tentang gue tuh intinya, kok gue lama banget ya. Maksudnya gue pengen cari pembenaran aja gimana semestinya, dan buat pembelajaran teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama dengan gue. Berapa hari gitu kalau isolasi mandiri, ngapain aja di rumah, terus sampai kapan gitu. Maksudnya apa sih yang dilakuin orang isolasi di rumah, isolasi mandiri, terus kapan selesainya dan syaratnya apa gitu. Dan gue juga itu masih lagi mencari gitu ya. Dan gue kayaknya rencana besok mau ketemu dokternya. Maksudnya nggak tahu mau ketemu atau apa, pokoknya gue pengen ngobrol lah sama bokap, entah itu lewat telepon atau gimana. Soalnya ya sampai kapan gitu isolasi ini gitu. Sementara gue aja
kayak demam aja enggak gitu, awal-awal doang ya. Itu juga demamnya dikit banget. Ya udahlah, gue daripada banyak ngomong, hari ini doang sih kayaknya gue banyak ngomong ya. Rumit, bener-bener rumit. Tapi ya udahlah, makanya kita juga kesehatan itu mahal banget ya men, mahal banget. Apalagi zaman sekarang ini, dikit-dikit aja dikira covid, dikit-dikit dikira covid. Pokoknya jaga kesehatan, tetap ikuti protokol pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan makan enak ya. Katanya harus makan enak, tapi makan enak kan susah men ya, kalau tergantung budget. Terus ya vitamin kalau ada, pokoknya harus tetap bugar lah, jaga kesehatan, intinya jaga kesehatan. Kalau yang suka begadangnya dikurangin, yang terus apa lagi tuh ya, pokoknya hal-hal negatifnya dikurangin lah, untuk kesehatan kita lebih baik. Oke, thank you. Minggu 24 Januari 2021. Hai, jangan bosen ya, karena gue sendiri pun gak bosen nih di isolasi mandiri di rumah sampai hari ini ya, 2 minggu lebih, 14 hari lebih dari hasil tes. Apalagi kalau misalnya dihitung dari saat gua tes. Malah kalau misalnya dihitungnya dari gejala, tapi gua nggak tahu ya kapan gua gejala. Malah gua memperkirakan gua tuh pasien tanpa gejala gitu. Maksudnya kalau misalnya dihitung dari gejala, nggak tahu deh nih udah masukannya udah berapa hari. Lebih lah, 2 minggu lebih. Soalnya gila, tesnya aja dari tanggal 7 dan ini tanggal 24, udah 2 minggu lebih. Dan hari ini juga gue masih isolasi. Cuman ini kan hari Minggu ya, besok hari Senin semoga ada keputusan gimana-gimananya. Gue harus tes swab lagi kah atau gimana. Dan jelas semoga gue selesai dari isolasi mandiri ini. Kalau misalnya disuruh tes swab lagi sih kayaknya enggak juga sih ya. Soalnya tes swab itu untuk yang gejala berat, sementara gue gejala ringan juga kayaknya mendekati doang deh. Soalnya sempat demam memang gue akui. Ini gue cerita apa adanya aja ya. Jadi maksudnya gue bikin video ini buat pelajaran juga buat teman-teman yang lagi mengalami atau yang lagi cari-cari info. Ya gue sih lebih suka sharing ya, sharing is caring. Oke. Hari ini itu aja. Kita tunggu kabar di esok hari. Semoga ada kabar baik. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol pemerintah. Ya. Senin 25 Januari 2021. Hai, apa kabar? Alhamdulillah ya. Hari ini tadi pagi gue ketemu sama dokter. Akhirnya kita ngobrol. Setelah sekian lama penantian, akhirnya gue selesai isolasi mandiri. Bisa dibilang gue dinyatakan sehat, bebas dari corona. Terus gue juga boleh keluar, cuman tetap harus jaga protokol kesehatan, pakai masker, kayak gitu-gitu dah. Dan yang dulunya biasa aja, maksudnya nggak terlalu ketat gitu ya dengan protokol. Sekarang mungkin gue harus lebih ketat lagi, lebih memperhitungkan lagi protokolnya. Nggak bisa yang seenaknya kumpul banget di kerumunan. Ya it's okay lah, buat gue juga sendiri ya, dan buat orang lain juga, biar rantai corona ini segera terputus. Terus oh ya, gue punya buktinya kalau gue udah sehat. Ini nama gue Robi Zuliandana Aljafi. Sorry, ini gue tutup ya alamat dan lainnya. Kelihatan gak sih? Selamat apa sih? Selama masa observasi, pokoknya gue sehat ya. Keterangan pemeriksaan. Oke. Covid. Pokoknya gue udah sehat dari Covid. Jadi gue bisa keluar lagi, kerja lagi, kegiatan lagi, tanpa khawatir untuk menularkan. Alhamdulillah gue nggak tes swab lagi,
atau tes rapid atau tes lainnya, karena memang aturannya juga begitu ya. Kalau misalnya udah isolasi selama waktu yang ditentukan, ya lo bisa sehat kembali. Itu yang untuk gejala ringan atau orang yang tanpa gejala. Setelah isolasi mereka udah bisa langsung sehat. Sebenarnya memang virusnya kayak untuk pelemahan body aja sih, kayak pelemahan imun tubuh. Dan kalau misalnya ada yang punya penyakit, justru menyerangnya ke penyakit itu sih. Kalau menurut kesimpulan gue sih itu ya. Yang penting ya jaga kesehatan tubuh lah. Karena ini kan sebenarnya bukan penyakit ya, virus ya. Kayaknya penyakit sama virus beda deh. Virus itu kayak lebih ke gimana gitu ya, gue susah banget ngejelasin. Intinya sih seperti itu ya. Dan isi dari video ini memang untuk diary atau apa ya, rangkuman gue selama isolasi mandiri ini. Berarti gue isolasi dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17 hari ya. Selama 17 hari itu gue isolasi. Ya jenuh gak jenuh sih ya, untungnya sekarang kita udah ada internet segala macem, jadi masih bisa komunikasi sama teman, jadi bisa nonton atau ya browsing di internet lah, ngapain kayak gitu, biar nggak terlalu jenuh. Dan pesan gue untuk yang nonton video ini, kalau untuk yang lagi isolasi atau yang lagi sakit, jangan menyerah, tetap semangat, karena memang harus ada mindset untuk sehatnya, untuk kembali pulih. Ya dengan cara makan yang teratur, makan sehat, terus minum vitamin, minum obatnya, dan pikiran harus tetap senang, bahagia, kayak gitu-gitu ya. Dan untuk yang cuma pengen lihat aja, tetap jaga kesehatannya juga, karena si corona ini nggak tahu ya kita jelasnya penyakitnya seperti apa, maksudnya kayak entah kalau misalnya itu penyakitnya memang ada bentuknya, mungkin kelihatan kali, karena ini si corona ini nggak terlalu terlihat, jadi ya kita harus tetap waspada. Kita harus tetap jaga jarak, social distancing ya. Dan kalau misalnya habis berkegiatan, kita harus rajin cuci tangan, kalau pulang mandi dah langsung, terus pakai masker, bawa hand sanitizer, makan makanan yang sehat, yang cukup, istirahat yang cukup, jangan begadang. Ya jangan begadang lah. Kalau misalnya begadang kalau ada perlu aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau memang kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak like. Atau kalian tahu tentang COVID atau ada pengalaman juga tentang COVID, bisa kalian share juga di bawah kolom komen. Dan jangan lupa bagikan juga videonya kalau memang bermanfaat. Dan juga subscribe untuk support gue untuk mengembangkan channel gue ini. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.